Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami ada Muhammad Yusuf Islami, kemudian Azjifa Rizatul Aulianti, kemudian Rizka Safira Farani, dan yang terakhir Vika Ayu Rahmadani. Pengertian zina. Apa itu zina? Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Hukuman bagi para pelaku zina terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hukuman untuk pezina muhson. Apa itu muhson? Yaitu orang yang sudah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Hukumannya apa? Yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 1 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau yang sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhson. Hukuman untuk pezina ghairu muhson adalah apabila gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga ia meninggal dunia. Kemudian, hukuman perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang pertama, pergaulan bebas, contoh berpacaran, berduaan di tempat-tempat yang sepi. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten tayangan video yang bisa merangsang nafsu syahwat. Kemudian yang kelima, membaca artikel, buku, ataupun bacaan lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, baik itu terbuat dari bahan yang tipis dan juga transparan. Selanjutnya, dampak yang ditanggung oleh pelaku zina itu ada dua, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Nah, dampak yang pertama yang ditanggung di dunia yaitu dapat menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran dan juga memperpendek umur. Yang kedua, dampak yang akan ditanggung di akhirat itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan mendapat siksa yang pedih serta mendapat hisab yang buruk. Zina diatur Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur dan surat Al-Isra. Dalam surat An-Nur ayat 2 isi kandungannya yang pertama, hukuman dera cambuk sebanyak 100 kali itu masing-masing bagi pelaku zina perempuan dan juga pelaku zina laki-laki. Kemudian yang kedua, penghukum harus bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasih kepada kedua pelaku zina. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman tersebut harus disaksikan oleh masyarakat luas. Kemudian, penyebutan kata azaniyah atau untuk pezina perempuan itu lebih banyak karena perbuatan zina lebih banyak ditanggung akibatnya oleh perempuan seperti kehamilan. Kemudian dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi gadis itu tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali bersama mahramnya. Dan yang terakhir isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu pada kalimat dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang keji meskipun hanya dalam bentuk khayalan sekalipun, karena sungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis dari manusia. Pembiasaan sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut ini.
1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu.